Oke, di sini ada unit iPhone X yang perlu diganti LCD. Kalau di iPhone X sebenarnya bukan LCD lagi ya, tapi teknologi yang digunakan udah pakai OLED namanya atau OLED. Jadi secara warna udah lebih oke daripada LCD. Langsung aja kita buka baut di bawahnya. Seperti biasa kalian perlu siapin dua model obeng. Obeng yang pentaloop buat buka bagian bawah dan obeng yang model Y buat buka penutup fleksibelnya. Nah, jadi selain itu kalian perlu suction cup yang mungkin akan banyak membantu kalian ketika ngelepas LCD-nya, karena biasanya untuk iPhone X ini khusus unit yang belum pernah dibongkar ada perekat yang lumayan kuat. Nah, kita juga perlu pakai pick buat misahin perekatnya dari LCD ke bodinya. Jadi hati-hati banget. Nah, jadi dalam beberapa kasus kalian juga perlu pakai blower mungkin ya, kalau misalkan kalian kesusahan banget buat bukanya. Cuman di sini pakai alat seadanya aja, dan kita udah berhasil masuk ke bagian iPhone-nya. Overall semuanya masih lengkap, penutupnya juga oke. Langsung aja kita buka buat penutup fleksibel baterai dan LCD-nya. Dari sini kita udah tahu kalau unitnya udah pernah dibongkar karena memang udah banyak sidik jari dan ada tulisan 48 tuh, JKT 48 kali ya. Dan di sini ada 5 model baut yang dimana yang bagian atas itu lebih pendek dan bagian bawahnya lebih panjang. Jadi ketika pemasangan ulang jangan sampai kebalik karena bisa beresiko fatal kalau misalkan kalian kebalik. Hati-hati banget, jadi ada baut yang memang agak sedikit ketutup sama fleksibel si Face ID. Jadi kalian harus pelan-pelan, harus detail kerjainnya. Setelah semuanya kebuka, kalian bisa langsung angkat buat si penutup fleksibelnya. Nah, di situ banyak banget fleksibel, di antaranya fleksibel kamera depan, fleksibel Face ID, fleksibel buat LCD, touch-nya, baterai juga, dan fleksibel charger ya. Jadi kalian jangan sampai salah lepas, kalian harus benar-benar urutin bagian mana yang harus dilepas tuh. Kalau LCD di pojok kanan nomor 2. Terlebih dahulu kalian jangan lupa lepas baterainya, karena ya biar lebih safety aja, biar nggak ada yang short. Nah, cukup pakai kuku sebenarnya, karena memang ya tergantung kebiasaan kalian sih. Kalau misalkan kalian terbiasa pakai tools juga nggak apa-apa. Cuman kalau di sini aku lebih terbiasa pakai kuku, jadi aku lepas fleksibelnya pakai kuku. Dan untuk yang Face ID, untuk fleksibelnya di bawahnya ada sedikit ada perekatnya. Jadi jangan sampai kalian lepas perekatnya dan lepasin dan sobekin si fleksibelnya juga, jadi harus hati-hati. Setelah sini udah terlepas, langsung aja mungkin kita siapin LCD yang baru. Cuman terlebih dahulu kita akan mulai dengan pindahin si speaker atas dan Face ID-nya juga, kamera depannya juga. Kamera depan gak include ya, karena kamera depannya udah di bodinya. Jadi di atas ini cuman ada dudukan kameranya aja. Jadi untuk iPhone X ini harusnya lebih gampang pembongkarannya, karena kita nggak perlu lepas si kameranya udah duduk di body iPhone-nya, kita tinggal lepasin aja buat dudukannya. Nah, dari sini ke sini buat partnya. Gak cuman partnya, tapi nanti datanya juga kita ubah karena kita pindah. Nah, sama ini maksudnya untuk nyalain TrueTone ya. Untuk nyalain TrueTone kita perlu copy data pakai alat juga, nanti biar serial code-nya itu nyambung ke mesinnya. Jadi si mesin bakal ngedetek kalau ini masih LCD bawaan dan TrueTone-nya akan nyala. Jadi di sini ada 3 baut. Ada yang pertama di atas, kalian lepas, dan biasain ketika ngelepas si bautnya kalian langsung kelompokin ke tempatnya masing-masing biar nanti ketika pemasangan ulang nggak terlalu susah. Terus, nah ini baut yang di sini agak kecil size-nya, lebih kecil daripada 2 baut yang pertama. Jadi make sure kalian simpan bautnya baik-baik ya. Kalau kalian punya magnet lebih oke sih pakai magnet, jadi nggak bakal jatuh kemana-mana. Jadi ketika nanti pemasangan juga kalian nggak boleh terlalu keras masangnya, takutnya nembus ke LCD-nya, karena untuk LCD iPhone X ini dia tipis banget. Jadi kalau sampai kalian salah size baut, bisa resiko mecahin LCD barunya. Nah, setelah terlepas, nah jadi untuk part ini itu nggak cuman si sensor Face ID ya, tapi ada juga
ada speaker atas, terus ada sensor proximity yang buat ngatur cahaya di sekitar gitu ya. Ini nyambung ke turretun juga. Cuma untuk proximity lebih ke ini sih fungsinya. Ketika kalian telepon, layar kalian otomatis mati. Nah itu, jadi sensor jarak. Nah jadi untuk LCD iPhone X, nggak iPhone X aja sih. Kita mulai dari iPhone 8, kita perlu tools buat mindahin datanya yang bakal aku share sebentar lagi. Kita pasang dulu aja buat speakernya atau earpiece speaker atasnya di part yang baru. Harus bener-bener detail dan ingat size-nya, jangan sampai salah. Yang paling kiri size-nya lebih kecil. Dan kita mulai dari yang pojok kanan terlebih dahulu seperti biasa. Kalian harus pastiin semuanya terpasang dengan oke, semuanya rapat. Karena kalau misalkan nggak terlalu kenceng, bisa resiko buat bikin dudukan kameranya goyang. Alhasil hasil kamera depan kalian juga bermasalah nanti. Nah menurutku yang paling tricky cuman lebih ke cara buka si LCD lama ya, karena memang di selain ada perekatnya, di situ juga agak sedikit susah ngelepasnya karena ada beberapa bracket yang ngunci si LCD ke bodinya. Ya susah-susah gampang sebenarnya, cuman kalau kalian punya proper tools yang support kalian, harusnya bisa lebih oke buat ngelepasnya. Nggak terlalu susah. Nah setelah terpasang, kalian pastiin dulu kalau si partnya ini nggak goyang, udah oke. Baut-bautnya udah terpasang di tempatnya masing-masing. Nah untuk toolsnya di sini aku pakai Qianli. Jadi Qianli ini punya fungsi buat copy data dari part lama ke part baru. Jadi ini yang ngebantu banget buat kita nyalain True Tone meskipun LCD-nya udah rusak gitu. Jadi cuman khusus LCD yang bawaan ya. Kalau misalkan misalkan nih iPhone-nya udah pernah diganti dengan LCD yang nggak ada True Tone-nya, misalkan nggak di copy dengan proses ini, terus pecah lagi ketika diganti dengan LCD baru, otomatis True Tone-nya juga nggak ada. Gitu. Cuman kalau masih LCD bawaan atau mungkin LCD yang diganti tapi True Tone-nya tercopy, harusnya masih bisa. Nah di sini serial code yang tadi aku bilang, jadi serial code dari LCD yang lama kita akan pindah ke LCD yang baru pakai alat ini. Nah mungkin ada pertanyaan, gimana nih kalau misalkan LCD lamanya udah nggak ada, terus udah pernah diganti tapi sama teknisi sebelumnya nggak dipindah pakai alat semacam ini, jadi True Tone-nya off. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Jadi meskipun caranya agak rumit, tapi itu masih memungkinkan, dan mungkin kalau ada waktu bakal aku share juga. Jadi aku masih pilih-pilih dulu konten yang aku bakal upload seminggu ke depan ini apa. Cuman itu bakal masuk ke list buat konten yang akan aku share buat kalian. Nah selain LCD, tools ini juga bisa digunakan buat copy data baterai, terus ngopi serial code dari Taptic Engine. Sebenarnya bukan curang ya, tapi kita copy data dari part lama ke part baru buat ngurangin resiko limitasi software. Jadi software limitasinya biar nggak terlalu ada takutnya nge-lag atau gimana gitu ya. Jadi meskipun partnya sudah diganti, at least kita selalu pastiin kalau misalkan secara code itu nyambung sama logic boardnya, sama dengan logic boardnya. Nah kita langsung kita write datanya. Setelah tercopy, kita langsung lepas aja. Terus kita pasang ke logic boardnya. Kita pasang ke boardnya lagi. Nah step ini juga gampang-gampang susah karena flat banget fleksibelnya. Jadi kalian pastiin, kalian geser dari kanan ke kiri buat mastiin kalau fleksibelnya udah masuk di tempatnya. Terus langsung aja kita turn on, kita nyalain si iPhone-nya.
Jadi ini sebelum kita kunci, kita baut semua, kita pastiin dulu secara fungsional iPhone-nya udah berjalan secara normal. Jadi kita akan cek fungsi touch, kita cek buat si throttle-nya ada atau enggak, dan beberapa fungsi basic iPhone lainnya. Oke, kita sudah masuk. Kita masukin dulu passcode-nya. Untuk throttle-nya oke dan sudah nyala. Dan kalian harus cek ketika di touch dan maksudnya di turn off dan turn on. Maksudnya si layar ada perbedaan gitu ya, nggak sama aja. Kalau misalkan beda, berarti throttle-nya berjalan. Kalau sama aja berarti ya there's no difference, nggak ada bedanya. Langsung aja kita pasang lagi buat baut-baut pengamannya. Jadi wajib setelah repair kalian pasang lagi. Ataupun kalau misalkan kalian di tempat lain, pastiin buat tanya ke teknisinya apakah semua partnya udah kepasang dengan benar, dengan lengkap. Jangan sampai ada yang ketinggal. Karena kalau si penutup fleksibel ini ketinggal, bisa resiko ketika iPhone kalian jatuh, bisa mati karena fleksibelnya lepas, mati karena si baterainya kelepas juga dari mesinnya. Dan ya seperti itulah. Langsung aja kalian pasang sesuai urutannya. Jangan lupa yang di bawah 2 bautnya ini lebih panjang size-nya, dan yang di atas lebih kecil. Setelah oke, kalian cek lagi semuanya apakah ada yang ketinggal. Setelah nggak ada, ya udah kita tinggal tutup aja. Nutupnya juga agak hati-hati ya. Jadi kita pasin dulu bagian atas LCD-nya ke housing-nya. Setelah itu kita urut dari atas ke bawah. Nah, oke, setelah kalian dengar suara klik, harusnya udah oke. Nah, apakah nggak dipasang lagi nih buat adhesif anti airnya? Karena di sini agak susah, jadi aku nggak pasang lagi. Jadi untuk kalian yang sudah pernah ganti LCD iPhone 8 ke atas, pastiin iPhone kalian jauh dari air ya. Karena fungsi water resistnya udah nggak seoptimal ketika dia masih baru keluar dari pabrik. Nah, karena aku juga teknisi keberapa kali mungkin ya, karena iPhone ini juga udah pernah diganti LCD-nya. Jadi untuk fitur water resistnya udah nggak ada dari beberapa waktu yang lalu. Langsung aja kita pasang 2 baut di bawahnya. Nah, bautnya pun kalau kalian detail di sini ada semacam karet pelindungnya juga. Ya cuman sama aja sih, iPhone dibuat bukan untuk masuk ke dalam air, tapi cuman sistem proteksi aja. Jadi sebagus apapun klaim dari Apple yang bisa nyelam dan sebagainya, mending kalian jangan masukin iPhone kalian ke dalam air dan jauh-jauh dari air. Gak cuman handphone, semua perangkat elektronik harusnya juga gak baik kalau misalkan sering ke-expose dengan air. Setelah semua bautnya terpasang, kalian perlu cek lagi sisi-sisi LCD-nya apakah ada yang terangkat, apakah memang semuanya udah oke masuk ke housing-nya semua. Ya setelah itu kalian bisa take nih plastiknya, langsung aja dibuka. Ini part yang juga satisfying. Terus nggak ada salahnya kalau kalian langsung tes fungsi charge. Jadi kalian pakai iPhone-nya sambil ngecas buat ngecek apakah listrik statisnya ngeganggu si fungsi touchscreen-nya atau enggak. Setelah komplit, ya udah oke, gitu aja. Semoga tutorial ini membantu buat kalian yang masih pemula atau mungkin mau coba buat ganti part LCD-nya sendiri. Dan ingat, semua kegiatan perbaikan ini ada resikonya ya. Entah kalian pecahin LCD-nya atau rusakin fleksibelnya. Jadi kalian pastiin buat ya at least ngerti dulu lah apa yang perlu dilepas, apa yang perlu dipasang. Ya meskipun gak sesimpel itu juga, ya hopefully kalian tahu sedikit lah step by stepnya melalui video ini. Oke? Terima kasih yang udah nonton, I'll see you guys later. Bye-bye.